Kok kenapa atau enggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Agi Prayoga, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Angkatan 2020 Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, saya ingin mempresentasikan tentang materi penjelasan dan pernyataan ilmiah mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Tujuan saya presentasi pada kali ini adalah memenuhi tugas daripada ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui serangkaian proses penjelajahan ilmiah dengan mengikuti metode ilmiah. Jadi, yang menjadi inti dari metode ilmiah itu adalah penjelasan dan pernyataan ilmiah. Apa sih eh, itu penjelasan ilmiah? Penjelasan ilmiah adalah penjelasan fakta berdasarkan data yang dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah. Artinya, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah apabila dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Dalam hal ini terdapat beberapa model atau metode dalam penjelasan ilmiah. Oke, yang pertama ada penjelasan induktif, selanjutnya ada penjelasan deduktif, dan penjelasan secara fungsional, dan terakhir yaitu penjelasan genetik. Oke, saya akan menjelaskan dari penjelasan deduktif. Ya, penjelasan induktif maksud saya. Ya, baik. Oke, penjelasan induktif. Penyelesaian induktif adalah penjelasan tentang suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan sebuah premis yang bersifat peluang atau kemungkinan. Artinya adalah penjelasan yang didasarkan kepada data dan fakta ketika ada suatu fenomena yang misalnya kita sudah melihat dan menganalisis berdasarkan data yang ada. Kemudian di situ kita simpulkan menjadi sebuah premis. Jadi analisisnya itu beranjak dari data secara umum, kemudian disimpulkan untuk dijadikan sebuah premis yang bersifat teoritis. Artinya penjelasan induktif ini berasal dari data-data yang dikumpulkan atau fakta dari ketika ada satu fenomena gitu. Ya, misalnya ada fenomena gunung meletus. Jadi dikumpulkan beberapa data dan faktanya ketika itu untuk dicari sebuah premis baru atau mengapa penyebab terjadinya letusan gunung ini. Dan premis yang dikumpulkan dari data dan faktanya itu bisa menjadi uh, kita uraikan sebagai teori-teori gitu atau penyebab-penyebab dari letusan gunung. Selanjutnya, penjelasan deduktif. Deduktif adalah penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dan premis-premis yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi, model analisis secara deduktif ini merupakan kebalikan dari induktif. Kalau jadi eh, kalau induktif adalah bagaimana kita mengumpulkan data dan fakta menjadi sebuah premis yang premis itu kita kelola menjadi sebuah teori baru. Sedangkan deduktif ini adalah mengumpulkan di mana premis-premis yang baru tadi yang sudah menjadi teori-teori, dikumpulkan teori-teori tersebut, kemudian dikaitkan dengan data dan faktanya, dan dilihat secara teoritis, kemudian dikumpulkan bahwa secara logis menjadi sebuah premis baru. Lanjut, penjelasan genetik. Oke, penjelasan genetik adalah penjelasan berdasarkan faktor-faktor
yang ditimbulkan sebelumnya dapat menjelaskan gejala yang muncul kemudian atau yang bersifat kausalitas. Maksudnya di sini adalah analisis dilakukan melihat faktor-faktor sebelumnya. Jadi ada sebuah faktor keadaan dan kemudian itu akan bisa menjadi prediksi apa saja yang akan terjadi ke depan atau menghubungkan faktor suatu dengan faktor yang lainnya. Oke, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya penjelasan ini berhubungan dengan fenomena-fenomena yang misalnya kita tahu api itu membakar air. Api itu membakar, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan faktor-faktor itu akan dikaji mengapa air itu jatuh ke bawah, mengapa api itu membakar, dan itu bukan sebuah teori karena memang keadaannya seperti itu. Jadi penjelasan genetik ini lebih kepada menjelaskan sesuatu yang ada secara keseluruhan dari metode atau model. Sebelum ke penjelasan genetik tadi, saya ingin juga menjelaskan tentang penjelasan secara fungsional. Penjelasan secara fungsional meletakkan sebuah unsur dalam katanya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah pengembangan tertentu. Dalam hal ini, analisis dilakukan berdasarkan teori yang sudah ada atau premis-premis yang sudah ada. Kemudian diletakkan di suatu objek atau aplikasi, atau biasanya ini berhubungan dengan ilmu terapan untuk dilakukan sebuah pengembangan. Jadi teori itu dilihat dari bagaimana cara mengaplikasikannya kepada sebuah kegiatan atau objek berdasarkan teori-teori yang ada. Kemudian dicari kemungkinan untuk diaplikasikan di bagian yang mana yang digunakan untuk mengembangkannya. Misalnya ilmu pendidikan, ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu terapan yang lainnya. Oke, kita masuk pada penghujung penjelasan bahwa dari analisis tadi dapat disimpulkan bahwa dalam mencari sebuah premis atau pernyataan ilmiah itu adalah argumentasi yang menyatakan suatu premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dan sebagai hasil dari penjelajahan ilmiah. Dari penjelajahan ilmiah tadi akan menghasilkan argumentasi yang menyatakan suatu premis ke dalam hal ini dalam suatu model atau metode analisis. Jadi banyak bidang-bidang. Oke, sekian dari saya. Saya Agif Prayoga, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.